Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi turunan fungsi. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah pengertian turunan fungsi. Apa itu turunan fungsi? Kita lihat di sini definisi dari turunan. Ketika ada fungsi fx memetakan y atau y sama dengan fx mempunyai turunan yang dinotasikan y aksen itu sama dengan f aksen x atau dy sama dengan diferensial dari fx dan didefinisikan sebagai berikut. Ini y aksen sama dengan f aksen. Maksudnya turunan dari y ini adalah y aksen, kemudian turunan dari fx ini adalah fx aksen. Itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h, atau dy per dx sama dengan limit h mendekati 0 dari fungsi f x plus delta x min fx per h. Ya, ini adalah suatu definisi dari turunan. Dia menggunakan pendekatan limit. Jadi untuk mencari turunannya kita gunakan limit. Di semester sebelumnya kita sudah belajar limit kan? Jadi Ibu harap kalian tidak lupa, atau kalaupun lupa kalian bisa simak video semester lalu yang bagian limit. Oke, kita langsung ke contoh. Tentukan turunan dari fx sama dengan 4x min 3. Turunan dari fx sama dengan 4x min 3. Berarti fx ininya 4x min 3. Kemudian ketika fx plus h, berarti setiap x ini diganti dengan x plus h. Berarti kalau setiap x ini diganti x plus h, jadi soal ini berbentuk 4 dikali x plus h min 3. X-nya ini kan diganti dengan x plus h. Kemudian setelah diganti, dikalikan 4 dikali x ya 4x plus 4 dikali h ya 4h. Kemudian min 3. Didapatlah fx plus h ini bentuknya sama dengan 4x plus 4h min 3. Sehingga f aksennya itu sama dengan kita masukkan rumus ini. Rumus limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx kemudian dibagi h atau per h. Kemudian sama dengan limit h mendekati 0 dimasukkan tadi yang diketahui fx plus h itu apa? 4x plus 4h min 3. Kemudian min fx-nya apa? Fx-nya ini 4x min 3. 4x min 3 dibagi h. Setelah itu diapakan? Setelah itu dikeluarkan. Ini sama 4x plus 4h min 3, kemudian ini min dikali 4x ya min 4x, kemudian min kali min, hasilnya plus, jadinya plus 3 ya. Ingat di sini harus dikalikan. Pemindahannya kalau yang sebelah sini tidak hanya dipindah tapi juga dikalikan dengan tanda penghubungnya ini. Di sini adalah tanda penghubungnya min. Setelah didapat, jangan lupa per h-nya dioperasikan. 4x tambah min 4x, h habis atau 0. Kemudian 4h, ada nggak yang variabelnya h juga? Tidak ada, berarti kita
tulis lagi 4H, kemudian min 3 dan plus 3H habis atau 0, berarti sisanya adalah 4H per H. Kemudian limit H mendekati 0, 4H dibagi H, hanya H habis atau dicoret, hasilnya 1, berarti limit H mendekati 0 dari 4, hanya kan nggak ada tuh, berarti hasilnya adalah 4. Kemudian untuk contoh yang kedua, supaya kalian lebih paham, tentukan turunan dari fx sama dengan 3x kuadrat. Jawab sama, langkah-langkahnya seperti yang di atas tadi. Kita ketahui bahwasanya fx ini sama dengan 3x kuadrat. Kemudian fx plus h, berarti setiap x diganti dengan x plus h. Berarti 3x plus h, karena di sini x-nya kuadrat ya berarti di sini kuadrat. Kemudian dihitung 3. Kemudian ini x plus h kuadrat dipecah atau dijabarkan. X plus h kuadrat berarti x kuadrat plus 2 dikali x dikali h, 2xh plus h kuadrat. Kemudian setelah itu dikalikan dengan 3, berarti sama dengan 3x kuadrat plus 6xh plus 3h kuadrat. Sehingga f aksen x-nya itu sama dengan, ini adalah rumusnya, kemudian kita masukkan fx plus h-nya ini didapat 3x kuadrat plus 6xh plus 3h kuadrat, kemudian fx-nya diketahui tadi 3x kuadrat dimasukkan ke sini jadi min 3x kuadrat karena di sini min ya. Kemudian dibagi dengan h. Setelah itu dikeluarkan ya. Ini 3x kuadrat, ini min 3x kuadrat. H habis atau 0. Kemudian 6xh plus 3h kuadrat. Ini sisanya dibagi dengan h. 6xh dibagi dengan h, sisa 6x. Kemudian 3h kuadrat dibagi dengan h. Bilangan berpangkat kalau dibagi itu dikurang. Ini 2 dipangkat 2, ini pangkat 1 yang bawah. Berarti 2 dikurang 1. Tinggal 1, berarti tinggal 3h. Oke, 6x plus 3h. Limit h mendekati 0 dari 6x plus 3h. Berarti ketika limit h mendekati 0, untuk yang terakhirnya atau perhitungan terakhirnya, ketika limit h mendekati 0 berarti h-nya ini diganti dengan 0. Ingat ya materi limit. Oke, hanya diganti dengan 0 berarti 6x plus 3 dikali 0. Hasilnya adalah 6x. Jadi turunan dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat itu adalah 6x. Itu tadi cara mencari limit, mencari turunan menggunakan limit. Kemudian yang sekarang rumus-rumus turunan. Jadi selain menggunakan limit, untuk mencari turunan itu ada rumus-rumusnya. Untuk rumus yang pertama, turunan fx itu sama dengan ax pangkat n. Ketika turunan fx itu sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x atau turunannya dari fx, ini f aksen x ini dimaknai atau sama dengan turunan dari fx ya artinya. Berarti f aksen x ini sama dengan an dikali x di pangkat n min 1. Jadi ketika ada fungsi ax pangkat n, berarti turunannya adalah an dikali x pangkat n min 1 atau dy per dx sama dengan
an x pangkat n min 1. Mau kalian tulis f aksen boleh, maknanya sama aja dengan dy per dx, sama aja ini ya. Cuman bentuknya beda tapi maknanya sama, f aksen x dan dy per dx. Kemudian yang kedua, rumus yang kedua itu adalah untuk u dan v. Suatu fungsi, ketika u dan v suatu fungsi, kemudian c bilangan real dan n bilangan rasional, berlaku ini rumusnya. A sama dengan y, yang A, y sama dengan, ini bisa plus min ya, berlaku plus min. Ketika v berarti y aksennya sama dengan, ini u ya, ini u. Y sama dengan u, bisa plus bisa min v, maka turunannya atau y aksennya adalah sama dengan v aksen plus u aksen, atau ini bisa juga u aksen plus v aksen. Kemudian rumus yang B, ketika y sama dengan c dikali u, di mana c-nya ini konstanta. Konstanta dikali fungsi u berarti turunannya adalah y aksen sama dengan c dikali u aksen, berarti turunan konstantanya tetap ikut, kemudian yang diturunkan adalah fungsi u-nya. Yang C, ketika dia y sama dengan u dikali v, berarti turunannya y aksen sama dengan u aksen dikali v plus u dikali v aksen, berarti turunan dari u dikali v plus u dikali turunan dari v. Kemudian yang D, y sama dengan u per v, berarti y aksennya adalah seperti ini bentuknya ya. Kalian bisa pahami sampai rumus E, yang E ini ya. Oke, kita langsung ke contoh. Ini contohnya, jika fx sama dengan 3x kuadrat plus 4, maka nilai f aksen yang mungkin adalah, kita cari turunan dari fungsi 3x kuadrat plus 4 ya. Kita cari turunan dari 3x kuadrat plus 4. Oke, baik. Fx-nya sama dengan 3x kuadrat plus 4. Kemudian f aksennya atau f aksen x-nya sama dengan nih. Ini rumus untuk turunan an dikali x pangkat n-1. A-nya berapa? A-nya 3 kan? Kemudian n-nya berapa? N-nya 2 atau pangkatnya 2. 3 dikali 2. Kemudian ini fungsi x-nya sama. Kemudian n-1, n-nya tadi 2 dikurang 1 ya, berarti tinggal x pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis. Kemudian plus 4. Turunan dari konstanta itu adalah 0. Ingat, turunan dari konstanta itu 0. Berarti ketika ada 3x kuadrat plus 4 seperti ini bentuknya, yang kita turunkan hanya 3x kuadrat. Kenapa? Karena yang 4 ini, turunan dari 4 ini kan konstanta, jadi dia turunannya 0. Oke, setelah kita dapat ini 3 dikali ini, kita hitung 3 dikali 2 kemudian dikali x sama dengan 6x. Berarti turunan dari 3x kuadrat plus 4 adalah 6x menggunakan rumus yang pertama ini. Kemudian yang kita coba bandingkan tadi, kita sepertinya sudah, ini tentukan turunan dari 3x kuadrat, hasilnya 6x, sama nih hasilnya. Menggunakan metode limit ataupun menggunakan rumus langsung, rumus turunan ini hasilnya sama-sama hasilnya 6x. Cuman bedanya kalau yang ini kan
dia soalnya tidak ada konstantanya atau plus 4-nya tidak ada, tapi karena plus 4 itu konstanta ya tidak berpengaruh, sama aja soalnya seperti ini 3x kuadrat. Kemudian untuk lebih paham kita bahas soal yang kedua. Turunan dari 2x kuadrat plus 12x kuadrat min 8x plus 4. Sama carinya, cara carinya kita gunakan rumus dari nomor 1. Ini rumus dari ini nih, f aksen x plus an x di kemudian pangkat n min 1. Ini adalah rumus umum turunan. Jadi ketika 2x kuadrat 2x pangkat 3 ya, ini bukan 2x kuadrat, 2x pangkat 3 berarti 2 dikali 3, kemudian x 3-nya dikurang 1 berarti tinggal 2, kemudian sama yang plus 12x kuadrat berarti 12 dikali 2, kemudian pangkatnya dikurang dengan 1, tinggal pangkat 1. Sama juga 8x juga, 8 ini kan x-nya pangkat 1 berarti 8 dikali 1, kemudian x-nya 1 dikurang 1 0 berarti x pangkat 0 1, jadi x-nya habis atau tidak ditulis lagi, berarti 8 plus 4. Ingat tadi bahwasanya turunan dari konstanta itu 0 berarti tidak ditulis. Jadi hasil dari turunan 2x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 8x plus 4 itu adalah 6x kuadrat plus 24x min 8. Tadi penjelasan dari materi yang kita bahas hari ini. Jadi kita bahas pengertian turunan fungsi atau kita cari turunan menggunakan pendekatan limit, kemudian kita bahas rumus-rumus turunan. Untuk rumus yang nomor 2, bentuk A sampai E ini kalian bisa cari referensi di berbagai sumber. Oke, sekian materi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.